Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Baik, ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para wali santri dan para santri-santri semua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini bisa melanjutkan kajian rutin tentang akhlak ya, ataupun adab hamalatil Quran. Adab yang harus dijaga bagi kaum muslimin yang sedang menghafal ataupun belajar Al-Quran. Kita sampai bab Fadlu Hamalatil Quran, halaman 45 ya. Silakan semua dibuka ya. Santri-santri dibuka kitabnya, halaman berapa? 45 ya. Fadlu hamalatil Quran. Qala al-musannifu rahimahullah, fadlu hamalatil Quran, keutamaan menghafal Al-Quran. Keutamaan menghafal Al-Quran. Intahin. Bab fadlu man ta'allama al-Quran wa 'allama. Fadlu man ta'allama al-Quran wa 'allama. Fadlu, keutamaan, dibuka halaman 51 ya, 51. Man ta'allama al-Quran, keutamaan orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya ya. Jadi bab tentang keutamaan belajar ya, dan mengajar Al-Quran. Jadi dua-duanya memiliki keutamaan ya, baik gurunya yang mengajar ataupun muridnya yang diajar. Dalam proses pendidikan Al-Quran itu dua-duanya mendapatkan keutamaan. Qala hadatsana Abu Syu'aib bin Abdullah bin Hasan Al-Harrani qala hadatsana Ali bin Al-Jadi hadatsana Syu'bah an Al-Qamah ibni Marsad qala sami'tu Sa'd bin Ubaidah yuhadditsu an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abi Abdurrahman As-Sulami
An Utsmana, dari sahabat Utsman ya, radhiyallahu anhu. Qala Syu'bah, Imam Syu'bah mengatakan, qultu lahu, aku mengatakan kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, iya, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, sebaik-baiknya kalian, man, orang, ta'allama, yang dia belajar Al-Qur'ana, Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an ya. Belajar dan mengajar ya. Jadi kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an ini termasuk sebaik-baiknya amal ya. Jadi sebaik-baiknya amal. Demikian juga orang-orang yang mendukung ya kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an, termasuk orang tua, wali, para donatur ya, orang-orang yang ikut andil di dalam kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an, itu semua mendapatkan keutamaan dari Allah ya. Karena setiap orang yang terlibat ya dalam kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Makanya di dalam riwayat yang lain dikatakan kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban ya. Jadilah kalian aliman, orang yang mengajar ya, guru yang mengajar, au muta'alliman, atau muta'allim ya, santri atau jadi murid yang belajar, au sami'an, atau orang yang mendengar ya, orang yang ikut andil hadir ya, mendengar, au muhibban, atau orang yang menjadi muhibbin ya. Muhibbin itu orang yang mendukung, menyokong kegiatan ya, para donatur ya, para wali santri, para masyarakat yang juga ikut mendukung dalam kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an. Itu semuanya dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sehingga di sini hadisnya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Qala Abu Abdurrahman, berkata Abi Abdurrahman As-Sulami ya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini itu Abi Abdurrahman As-Sulami ya, muridnya Utsman ya. Abi Abdurrahman As-Sulami ini min kibarit tabi'in ya, termasuk ulama senior dari kalangan tabi'in ya. Nah, beliau ini belajar Qur'annya kepada sahabat Utsman ya, sahabat Utsman bin Affan ya. Nah, ketika sahabat Utsman melihatnya, Abi Abdurrahman As-Sulami ini sang murid ya, yang begitu amanah terhadap Al-Qur'an, maka Abi Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini itu diutus oleh Utsman untuk mengajarkan Al-Qur'an di Kufah ya. Di mana? Di Kufah. Kufah itu di Irak ya kalau sekarang ya. Jadi ketika terjadi pembukuan mushaf ya, jadi mushaf itu dibukukan 2 kali. Yang pertama kali di zaman sahabat Abu Bakar ya. Kemudian yang kedua kalinya itu di zaman Utsman bin Affan ya, yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani ya, Mushaf Utsmani.
Nah, Mushaf Utsmani ini ditulis di zaman Utsman dan dikirim ke daerah-daerah. Ada yang ke daerah Syam, ya, Syam itu daerah Damaskus dan sekitarnya. Ada yang kemudian di Hijaz, Hijaz itu Mekah dan Madinah. Ada yang ke Basra, dan satunya ini ke Kufah, ya. Nah, ulama yang ditugasi oleh Utsman untuk berangkat ke Kufah yaitu sahabat siapa? Bukan sahabat, tabi'in yang bernama siapa? Abi Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, ya. Jadi dia dikasih mushaf dan dijadikan duta, ya. Kalau sekarang istilahnya duta Quran, ya, yang mengajarkan Quran. Karena Utsman itu ketika mengutus sahabat untuk mengirim mushaf itu tidak sekedar dikirim, tapi juga dikirim gurunya, ya, guru yang mengajarkan mushaf itu, ya. Dikirimlah Abi Abdurrahman As-Sulami, murid dari Utsman tadi, ke Masjid Kufah, ya, di Kufah, daerah Kufah. Jadi dari Madinah ke Kufah, ke Irak, ya. Lumayan jauh, ya, udah lintas negara kalau sekarang. Kalau dulu masih dalam satu kekuasaan umat Islam, ya. Nah, ketika sampai di Kufah, Abi Abdurrahman As-Sulami menetap seumur hidup, ya, untuk mengajarkan mushaf Quran ini sampai akhir hayat. Dan beliau itu mengajar sejak zaman Khalifah Utsman sampai Khalifah Hajjaj bin Yusuf, ya. Jadi kurang lebih 40 tahun, ya, kurang lebih 40 tahun. Qala Abu Abdurrahman. Nah, makanya dari sejarah hadis ini musannif kemudian menceritakan di bawah itu, ya. Qala berkata Abu Abdurrahman, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi ketika beliau ditanya, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru betah duduk di Masjid Kufah ini? Dihitung muridnya itu sudah 40 tahun, ya, sudah 40 tahun ngajar Quran. Maka beliau menjawab, fadzalika, dikasih makna, ya. Jadi itu sejarah hadisnya panjang, ya. Fadzalika, maka demikian itulah aqa'adani, yang membuat aku duduk, maq'adi, di tempat dudukku, hada, yang ini, ya. Jadi ketika ditanyakan, wahai Tuan Guru, kenapa engkau betah duduk di sini, ya. Jadi murid-muridnya itu sudah menghitung kurang lebih 40 tahun. Jadi 40 tahun menjadi guru Quran ini nggak mudah, ya. Karena fenomena zaman sekarang itu jarang orang yang memang istiqomah mau duduk gitu untuk mengajari Quran, ya. Ya. Karena kurangnya motivasi, ya. Jadi kenapa banyak orang yang ngajar Quran kemudian berhenti ataupun ditawari gaji yang lebih gede di tempat lain, akhirnya nggak mau ngajar Quran lagi, milih bisnis, milih duit dan seterusnya, ya karena lemahnya motivasi. Nah, Abi Abdurrahman As-Sulami ini motivasinya cuma satu, yaitu apa? Dzalika, hal itu, yaitu hal itu yang dimaksud apa? Kasih catatan. Yang dimaksud dzalika dalam riwayat ini itu adalah hal itu, maksudnya hadis itu, ya. Hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi hadis sebaik-baiknya kalian yang belajar dan mengajar Al-Qur'an itu yang menjadi motivasiku, kata Abi Abdurrahman As-Sulami, yang menyebabkan aku betah duduk di sini. Maksudnya duduk di sini itu duduk di majelis ini. Jadi kalau dulu para ulama itu punya kursi di masjid untuk mengajar, ya. Yang sekarang ditiru di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu di pojok-pojok atau di tiang-tiang itu ada kursinya syekh, ya, para masyayikh itu. Memang dari dulu begitu. Jadi dulu itu ulama punya kursi di masjid untuk duduk mengajar, ya. Dan ternyata sudah 40 tahun, ya. Ya, betah duduk di situ ngajar Quran sampai 40 tahun, ya. Makanya kalau kalian lihat, ya, sanad-sanad Quran yang sampai ke kita hari ini itu semuanya nanti nyantolnya sanad itu ke Abi Abdurrahman As-Sulami.
Nah, dari Abi Abdurrahman As-Sulami itu kemudian punya murid namanya Imam Asim ya, bin Abi Najud ya. Nah, Imam Asim itu kemudian punya murid Syu'bah dan Imam Hafiz. Nah, bacaan yang kalian baca hari ini, qiraatnya Imam Hafiz dari Imam Asim, itu dari Imam Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan, dari Rasulullah SAW. Itu qiraat itu yang sampai ke Indonesia, sampai ke Saudi, sampai ke Mesir dan seluruh dunia ini, itu melalui jalur Imam Abi Abdurrahman As-Sulami. Jadi sebab beliau ini duduk 40 tahun ya ngajar Quran, amanah dari sahabat Utsman supaya menjaga Quran dan mengajarkan Quran ke masyarakat sampai wafat. Jadi sampai Utsman sudah wafat, sahabat Ali sudah wafat, kemudian pindah ke khilafah Bani Umayyah sampai ke pemerintahan Hajjaj bin Yusuf itu, baru Imam Abi Abdurrahman As-Sulami meninggal dunia ya, di situ ya. Selesai ya. Jadi artinya sampai sepanjang hayat beliau jadi guru ngaji ya, mengajarkan Quran ini demi mengamalkan satu hadis, yaitu hadis khairukum man ta'alamal Quran wa 'allama ya. Maka oleh karena itu nanti ya kalian para santri khususnya, kalian kalau sudah khatam ngafal Al-Quran itu belum khatam ya. Walaupun kalian sudah 30 juz khatam, itu belum disebut khatam kalau kalian belum mengajar, mengamalkan dan sampai nanti punya murid khatam seperti kalian dan seterusnya begitu. Ya. Jadi makanya kalau dalam riwayat yang lain sebelumnya sudah kita jelaskan ya, Imam Abi Abdurrahman As-Sulami itu kalau murid-muridnya sudah khatam setor hafalan, jadi beliau itu kalau mengajar Al-Quran itu 5 ayat ya. Dalam riwayat itu 10 ayat. Jadi muridnya itu hanya diizinkan setor hafalan 5 ayat atau 10 ayat gitu. Jadi lama itu. Jadi kalau sekarang itu orang hafal 30 hari 30 juz itu nggak akan mungkin. Itu hanya sekedar proyek saja gitu ya. Jadi kalau betul-betul ngafal itu ya memang butuh waktu lama ya, butuh waktu lama ya kan. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar itu menghafal surat Al-Baqarah itu 8 tahun ya. Butuh waktu 8 tahun. Jadi kalau kalian di sini 3 tahun bisa khatam itu hebat itu ya. Berarti kalahkan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar ya enggak juga. Maksudnya mereka sahabat itu menghafalnya itu bukan sekedar di lisan tapi dalam bentuk amal, dipraktekkan. Jadi hafal 10 ayat, 5 ayat itu dipraktekkan dulu. Jadi makanya lama itu prosesnya ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika murid-muridnya khatam, Abi Abdurrahman As-Sulami itu muridnya didudukkan di depannya ya. Jadi didudukkan sambil dipegang, ittaqillah katanya, kata Abi Abdurrahman As-Sulami, kamu hendaklah menjaga takwa kepada Allah karena dalam dirimu ada Al-Quran gitu. Jadi tidak boleh ya para ahli Al-Quran itu sembrono akhlaknya ya. Jangan ikut-ikutan budaya-budaya yang sekarang jadi tren ya. Jangan ikuti tren gaya-gaya anak-anak sekarang ya. Gaya anak-anak yang katanya keren cara berpakaiannya, rambutnya ya, penampilannya itu nggak penting kalau bagi kalian, itu jangan diikuti ya. Jadi yang diikuti itu Qurannya gitu, adabnya gitu ya. Jadi sampai saking ikhlasnya Abi Abdurrahman As-Sulami ya, disebutkan dalam biografi beliau di kitab Siyar A'lam Nubala ya. Jadi Abi Abdurrahman As-Sulami ini ketika beliau ngajar gitu, kemudian pernah beliau itu diberikan sebuah hadiah itu ya, beliau tolak ya. Jadi beliau ini
mengajar betul-betul ikhlas ya. Jadi tidak meminta upah. Itu hebatnya, selama 40 tahun beliau itu tidak digaji ya, tidak minta upah ya. Saking ikhlasnya tadi ya. Ya. Saking ikhlasnya Abi Abdurrahman As-Sulami ya. Jelas ya? Jadi maksud dari fadzalika aq'adani maq'adi hadza wa kana yu'allimu wa kana, dan adalah beliau yu'allimu, beliau mengajar Al-Qur'an tadi min khilafati Utsman, sejak zaman Khalifah Utsman ya, ila imratil Hajjaj ya, sampai zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ya. Jadi kurang lebih beliau itu menangi zaman Khalifah Utsman, Khalifah Ali, Khalifah Hasan, Khalifah Muawiyah, terus entah melalui beberapa pemerintahan waktu itu ya, sampai pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Az-Saqafi ya. Dan beliau wafat ya, wafat di tahun 73 Hijriah ya, 73 Hijriah. Jelas ya? Jadi apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini tadi? Yaitu motivasi para sahabat dan generasi tabi'in ya. Perhatian mereka terhadap Quran ya. Dan komitmen mereka, kesetiaan mereka, loyalitas mereka terhadap Al-Quran, sehingga mereka itu mewakafkan dirinya. Setelah mereka hafal Al-Quran, mereka menjadi penghafal dan pengajar ya. Makanya dalam bidang sejarah Quran itu tidak cukup menjadi qori ya. Qori itu penghafal atau pembaca, tapi dia juga harus mukri ya. Mukri itu artinya orang yang hafal Quran dan duduk untuk mengajar Quran, itu namanya mukri. Makanya kalau kalian lihat ada syekh, al-qari, al-mukri. Al-mukri itu artinya ya memang seorang syekh, seorang guru yang duduk untuk mengajar Al-Quran. Itu namanya mukri ya. Makanya kalian itu selain qari harus mukri nanti, menghafal dan mengajar ya. Itu satu paket yang nggak boleh ditinggalkan, karena itu bagian adab bagi para penghafal Al-Quran. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Abu Ja'far Ahmad bin Yahya Al-Qulwani, hadatsana Faid bin Wathiq, hadatsana Abdul Wahid Ibnu Ziyad an Abdurrahman ibni Ishaq an Nu'man ibni Sa'ad an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Hadisnya sama ya, cuman ini riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau tadi riwayat Utsman, kalau ini riwayat Ali, sama ya. Makanya ulama-ulama yang kemudian menurunkan ya riwayat Quran itu selain sahabat Utsman, juga sahabat Ali ini, dan juga sahabat Ibnu Mas'ud ya. Makanya sanad-sanad Quran itu kan nanti larinya ke Utsman, ke Ali, ke Ibnu Mas'ud ya. Nah, salah satu motivasinya apa? Ini hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadisnya sama ya, motivasinya juga sama tadi ya. Qala hadatsana Abu Khubayb al-Abbas Ibni Ahmad al-Birti, hadatsana Abdullah ibn Muawiyah al-Jamhi, hadatsana Al-Harith ibnu Nabhan, hadatsana Asim ibnu Bahdalah an Mus'ab ibni Sa'din an Abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, khairukum, sebaik-baiknya kalian, mana adalah orang ta'allama yang dia belajar Al-Quran wa 'allama dan dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkannya ya. Wa akhadha biyadi wa aq'adani. Wa akhadha, dan beliau memegang biyadi dengan tanganku. Wa aq'adani, dan mendudukkanku ya. Jadi dipegang dan didudukkan fi majlisin, di majelis ya, di tempat duduk. Ukri'u, kemudian aku membaca ya. Jadi di sini ya, bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama ya, itu melibatkan ya, guru dan murid ya. Sebaik-baiknya kalian yang belajar dan mengajar. Makanya tadi kemudian dipegang tangannya dan didudukkan ya, di majelis. Artinya apa itu ya? Jadi orang belajar Al-Quran itu harus duduk ya, duduk fisiknya, bermajelis ya, berhalaqah, dan juga duduk alam pikirannya. Jadi pikirannya nggak boleh kemana-mana. Makanya kenapa di pesantren-pesantren Al-Quran nggak boleh dipegangi HP ya, santri-santrinya. Ya nanti kalau dia dipegangi HP di pesantren, walaupun duduk, dia duduk badannya tapi pikirannya kemana-mana. Ini membatalkan ya, konsep menghafal Al-Quran. Jadi Qurannya itu nggak jadi ya, hafalannya itu nggak bisa diikat karena pikirannya ambyar ya, pikirannya itu kemana-mana. Nah, orang menghafal Al-Quran itu harus duduk fisiknya ya, badannya, dan juga harus duduk pikirannya, hatinya, jangan kemana-mana. Gak usah kalau udah kadang ngaji di pondok ya, santri-santri semua ya, gak usah mikir pulang ya, gak usah pikir jalan-jalan ke sana ke sini ya, pikirannya ditaruh aja di mushaf gitu ya, duduk gitu ya. Itu makna wa aq'adani ya, dan mendudukkan aku. Memang itu isyarat sebenarnya ya. Jadi sejak zaman dulu para ulama-ulama kita itu ya, terkait dengan masalah Quran ini, itu mereka standby gitu, duduk ya. Dan memang duduk fisiknya, duduk alam pikirannya supaya fokus ya, supaya fokus ya. Makanya menghafal Al-Quran itu harus fokus. Kalau fokus mudah ditangkap ya, mudah dihafal ya. Tapi kalau pikirannya kemana-mana, terpecah-pecah ya, maka hafalannya juga terpecah-pecah ya. Quran itu kan di dalam hadis disebutkan seperti unta ya. Unta itu kalau kita ikat ya dia terikat ya, tapi kalau kita lepas ya dia lepas ya. Sama kayak Quran, kalau Quran itu kita dudukkan, kita ikat ya, itu dia akan lekat gitu. Tapi kalau nggak pernah dimurojaah, nggak pernah dibaca ya, nggak pernah diulang, nggak pernah diajarkan, ya hilang, lepas gitu. Itu makna pentingnya mendudukkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Qala hadatsana Abul Fadl Ja'far Ibnu Muhammad As-Sandari, hadatsana Zuhair Ibnu Muhammadin qala hadatsana Abdullah Ibnu Yazid Al-Muqri qala hadatsana Musa Ibnu Ali Ibnu Rabbah qala sami'tu abi yaqulu sami'tu Uqbah bin Amir yaqulu, aku mendengar dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, kharaja keluar ilaina bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan dari sahabatnya Uqbah bin Amir ya. Beliau menceritakan
keluar bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu, dan kami fis suffah, ya. Kami berada di suffah. Jadi suffah itu dulu Masjid Nabawi, ya, di masa-masa awal itu yang namanya sahabat-sahabat muhajirin, mereka nginep di Suffah. Suffah itu semacam emperan gitu, ya, di Masjid Nabawi, di bagian depan atau di bagian samping-samping itu yang biasa dipakai nginep atau duduk-duduk, ya, para sahabat-sahabat muhajirin yang mereka tidak punya rumah, ya, tidak punya tempat tinggal, ya, bahkan sangat kekurangan dari sisi fasilitasnya. Makanya di dalam hadis riwayat Abi Hurairah itu dijelaskan ashabus suffah, ya, orang-orang yang hijrah bersama Nabi di awal-awal waktu Nabi hijrah itu mereka ada yang berdiri tapi berdirinya tidak tegak lurus, ya. Berdirinya itu agak sambil jongkok, ya. Kenapa? Khawatir lututnya kelihatan, ya. Jadi mereka itu hanya pakai baju, ya, baju bagian atas. Kalau dia berdiri tegak itu lututnya kelihatan, ya. Saking nggak punyanya gitu. Sehingga mereka kadang kalau berdiri sambil menjongkok, agak jongkok sedikit, ya, supaya lututnya tertutup oleh kain. Karena bagian bawah dia nggak punya, ya. Itu saking nggak adanya, ya, kekurangan fasilitas di masa-masa awal hijrah. Nah, dan mereka tinggal di Suffah tadi, ya, di pojokan atau di emperan-emperan Masjid Nabawi itu, ya. Faqala, nah sahabat kemudian menceritakan, Uqbah bin Amir ini menceritakan tentang sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum ayyukum yuhibbu an yaldu ila butahan awil aqiq. Ayyukum, manakah di antara kalian, yuhibbu, yang dia senang, ya, manakah di antara kalian yang suka, ya, an yaldu, untuk berangkat. Yaldu itu berangkat pagi-pagi, ya, ilal buthan awil aqiq, ke buthan atau ke aqiq. Ada dulu, ya, ya, silakan ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sebentar ya. Ini hadis penutup ya. Diulang ya. Nabi SAW tadi bersabda ya, dan Nabi tadi kebetulan ke Sufah ya. Sufah tadi apa? Emperan masjid ya, emperan masjid Nabawi. Jadi masjid Nabawi dulu itu nggak ada atapnya, tak ada atapnya, hanya tembok-tembok yang berkeliling gitu ya, temboknya dikelilingi tembok-tembok, dan pinggir-pinggirnya itu ada atapnya. Nah, atap itu tujuannya untuk nginep ya, untuk naungan para sahabat-sahabat muhajirin yang tinggal di situ. Maka kalau bahasa pesantrennya emperan masjid ya, itu namanya Sufah. Nabi ke situ ngunjungin sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat muhajirin yang mereka dalam keadaan miskin ya, dalam keadaan fakir. Yang tadi saya sebutkan hadisnya itu, di antara mereka itu saking fakir miskinnya, kebutuhan pakaian saja tidak cukup ya. Ada yang pakai baju pakaian, ketika dia berdiri lututnya kelihatan ya, jadi harus agak jongkok dikit. Jadi mungkin tidak kalian alami masa kayak gini ya. Kalian baju aja gonta ganti seminggu berapa kali, itu sahabat muhajirin satu baju aja nempel di badan ya, nggak ada gantinya. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan motivasi, semangat ya. Ayyukum yuhibbu an yaldu ila buthan awil aqiq. Ayyukum, manakah di antara kalian yuhibbu yang senang an yaldu. Yaldu itu artinya pagi-pagi berangkat ya. Ilal buthan, ke daerah Buthan. Awil aqiq, atau ke daerah Al-Aqiq. Jadi daerah Buthan Al-Aqiq ini dulu itu pasar onta ya. Jadi arah selatan pasar onta dari Madinah itu ya. Jadi memang dulu ada dua pasar, tempat di mana orang-orang itu jual beli onta di situ, yaitu di daerah Buthan dan Al-Aqiq. Nabi kemudian mengatakan, ada nggak di antara kalian ini yang pagi-pagi mau pergi ke pasar onta, ke daerah Buthan, ke daerah Aqiq? Kemudian di pasar itu dikasih gratis, fayati kulla yaum. Fayati, kemudian dia datang kulla yaumin, tiap hari,
minakota ini dengan dapat 2 onta. Pagi-pagi kalian pergi ke Budhan, ke Akik, kemudian kalian dikasih 2 onta gemuk, ya, gratis. Kaumawaini, kaumawaini itu artinya onta yang gemuk yang punuknya sampai menggunung, ya, itu namanya kaumawan. Zahrawaini, yang zahrawain itu artinya onta tidak sekedar gemuk tapi warnanya cakep, itu zahrawain namanya, ya. Jadi itu onta mahal, ya, onta berkelas, ya. Atau bahasa lain namanya onta merah, ya. Mau nggak kalian itu kalau istilah kaumawain zahrawain itu kalau sekarang dikasih kendaraan berkelas, ya. Kira-kira kalau kalian dikasih, udah sana pergi ke pasar Anyar sono atau ke pasar Cibinong, nanti masing-masing santri dibagi dapat 2 mobil Mercy, mau nggak kalian? Dapat mobil Rolls Royce, ya, yang harganya 64 miliar, ya. Berarti dapat 2, dapat 120 sekian miliar. Mau nggak kira-kira itu? Rebutan, masyarakat dikasih sembako aja sampai ngantri, ya, sampai ada keinjek-injek saking ramenya. Nabi membuat permisalan, kalian pagi-pagi mau nggak dikasih 2 onta gemuk bagus, ya, pulang gratis dapat 2 onta. Fayakhudhahuma fi ghairi ismin, fayakhudhahuma, dan dia mendapatinya kedua onta yang gemuk bagus tadi, fi ghairi ismin, tanpa dosa, tanpa harus mencuri, kan kadang ada orang mendapatinya dengan cara dosa, mencuri. Wala qata'ir rahim, atau memutus tali silaturahim, ya, dia mendapati harta banyak tapi dia dengan cara bermusuhan dengan saudaranya sendiri sehingga putus silaturahim. Nah, ini enggak berkah. Jadi dapat 2 onta gratis tanpa capek dengan dosa atau memutus tali silaturahim. Qala, kulna, kita mengatakan, kulluna ya Rasulullah, semua kita wahai Rasulullah, yuhibbu dzalik, kepingin atau ingin yang onta seperti itu, ya. Ya semuanya mau ya Rasulullah. Jadi lihat, ya, cara pendidikan Nabi ini. Kan tadi Nabi itu sedang mendidik siapa ini? Sahabat siapa? Muhajirin yang dalam keadaan apa? Miskin. Kemudian diiming-imingi oleh Nabi, kalian itu mau nggak dikasih 2 onta gemuk-gemuk, ya, tanpa harus capek-capek dosa memutus tali silaturahim? Ya mau semua ya Rasulullah. Ada yang lebih baik daripada itu, ya. Falaan yaldua ahadukum ilal masjid, ya. Dan sungguh kalian pagi-pagi seorang di antara kalian ilal masjid, ke masjid, fayata'allama, kemudian dia belajar ayat ini 2 ayat min kitabillah, dari kitab Allah. Khairun, itu lebih baik, lahu, baginya, min nakota ini, daripada 2 onta, ya. Jadi kalian menghafal 2 ayat, ya, ya, hafal 2 ayat, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, 2 ayat. Itu lebih baik kalian dikasih 2 Mercy, ya, mobil 2 Mercy, ya. Lebih baik kalian mendapat 2 onta merah tadi, ya. Berarti kalian itu apa? Kaya atau kaya? Kaya pahala maksudnya, ya. Makanya dalam hadis yang lain itu, Quran itu, ya, di dalam Muqaddimah Syatibiyah, ya, Imam Syatibi mengatakan di situ dijelaskan tentang masalah keutamaan Quran, ya. Para pensyarah Syatibiyah kemudian menukil hadis bahwa Quran itu ghinan la faqra ba'dah, ya. Jadi Quran itu kekayaan yang tidak diiringi dengan kefakiran setelahnya. Artinya orang yang menghafal Quran itu nggak akan jatuh miskin, ya. Dia kaya. Kaya maksudnya apa? Kaya pahala, kaya hatinya, ya. Makanya Nabi tadi mengibaratkan kalian itu loh, menghafal 2 ayat itu lebih baik dapat 2 onta merah tadi, ya, 2 onta gemuk tadi itu. Kalau bahasa kita sekarang, kalian menghafal 2 ayat Al-Quran itu lebih baik
dapat 2 mobil Rolls Royce ya, dapat 2 mobil Mercy ya. Jelas ya? Jadi seperti itu motivasi Nabi SAW. Wa salasun khairun min salasin. Kalau dia menghafal 3 ayat, khairun lebih baik min salasin daripada 3 onta tadi. Wa arba'un khairun lahu min arba. Wa arba'un, dan dia menghafal 4 ayat, khairun lebih baik lahu baginya min arba'in dari 4 onta. Ya. Wa min a'dadihinna, dan dari hitungan onta-onta tadi ya, minal hitungan dari ayat-ayat tadi itu minal ibili, dari onta ya. Jadi artinya semakin banyak kalian, bayangkan kalau kalian itu menghafal 100 ayat ya, lebih baik daripada 100 onta tadi, atau 200 onta ya. Kalian hafal 1000 ayat, 6000 ayat, berarti lebih baik dapat itu tadi 6000 koleksi mobil-mobil Mercy ya. Lebih baik itu semua. Jadi nggak ada padanannya Al-Quran dengan dunia ini ya. Kecil dunia ini ya kalau dibanding dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu semangat ya. Jadi salah satu motivasi menghafal Al-Quran itu adalah dalam rangka mengumpulkan tadi pahala, kebaikan ya, kekayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Afwan Ustaz mau bertanya, apa tanggapan antum terhadap banyaknya kasus pelaporan terhadap guru-guru oleh wali murid karena mendisiplinkan siswa? Apa nasihat antum untuk para guru dan para wali murid? Haram hukumnya ya, wali murid ngelaporin pesantren, ngelaporin ustaz ya, itu dosa wali muridnya. Itu tanda bahwa wali muridnya tidak memahami konsep ilmu ya. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh wali murid kemudian melaporkan pesantren ataupun sekolah atau guru-guru dalam rangka mendisiplinkan siswanya ya. Itu tidak dibenarkan dalam hukum syariat ya. Makanya disebutkan di dalam kitab Al-Umdah ya, di dalam kitab Madhab Hambali ya, ulama-ulama Hambali dan juga ulama-ulama Syafi'iyah di dalam kitab fikihnya. Ketika seorang guru mentakdib ya, mentakdib itu artinya mendisiplinkan ya. Ketika dia memukul ya, ketika dia memukul muridnya, nah kemudian qadarullah ketika dipukul itu kemudian tangannya patah misalkan ya, apakah boleh dikisos? Jadi kalau dalam fikih itu kalau orang memukul patah itu harus dibalas dipukul sampai patah begitu. Jelas ya? Nah maka di dalam fikih dijelaskan tidak boleh. Jadi tidak berlaku hukum kisos itu ya untuk guru atau orang tua yang mendisiplinkan anak-anaknya ya. Itu nggak boleh dikisos guru itu ya. Apalagi dipenjarakan, ini keliru ini ya. Jadi sekarang ini kasus-kasus yang mencuat gara-gara gurunya memberikan hukuman gitu ya, kemudian dilaporkan ke polisi. Kebetulan wali muridnya tadi polisi lagi. Nah ini yang terkadang arogan ya, itu nggak boleh ya. Jadi tidak dibenarkan ya wali santri ataupun wali murid melaporkan guru ya, melaporkan apa? Guru ya. Dalam rangka tadi ya untuk mendidik ya. Jadi gurunya itu betul-betul orientasinya mendidik, bukan mendolimi. Beda kalau mendolimi ya. Banyak juga kasus-kasus kekerasan terjadi di lembaga pendidikan oleh oknum guru, tapi tujuannya itu bukan mendidik, tujuannya balas dendam, tujuannya mendolimi. Itu lain lagi ceritanya ya, bukan mendidik itu. Tapi kalau memang urusannya mendidik itu biasa. Kalau dulu zaman saya kecil itu biasa ngaji nggak usah dipukul pakai rotan, itu ya biasa aja gitu ya. Biasa aja ya. Tes. Bahkan Ustadz itu masih ngelihat ya, masih ngelihat di Masjidil Haram itu, di Masjidil Haram itu ada halakoh ya, anak-anak kecil gitu, halakoh anak-anak kecil itu saya lihat masih biasa itu syekhnya itu bawa rotan itu pukulin gitu biasa,
Masjidil Haram itu saya lihat itu. Ya. Jadi sebenarnya dari dulu itu ya mentakdib, memberikan hukuman ya. Memberikan hukuman itu biasa dalam lembaga pendidikan. Cuman sekarang ini karena apa ya? Maraknya media sosial, sedikit-sedikit direkam, kemudian disebarkan, ya kan? Itu yang menyebabkan fitnah terkadang ya. Sedikit-sedikit dilaporkan ya. Nah itu kalau tujuannya tadi itu untuk mengkriminalkan guru, maka itu tidak dibenarkan ya, karena guru itu punya hak untuk mendisiplinkan apa? Murid. Ini yang pertama ya, tanggapan saya. Yang kedua, karena ini adalah zaman-zaman fitnah ya, zaman-zaman banyaknya fitnah, maka juga lembaga pendidikan, pesantren, sekolah, majelis taklim dan seterusnya, walaupun sebenarnya secara fikih ya mendisiplinkan murid itu tidak kena hukuman ya, tetapi karena kita negara kita ini ada aturan-aturan ya terkait dengan masalah hukum ya, ketimbang nanti urusan dengan polisi atau ketimbang nanti dilaporkan oleh wali santri ya, lebih baik tadi cari cara hukuman ya sebisa mungkin dihindari hukuman fisik ya. Walaupun sebenarnya hukuman fisik itu boleh, secara fikih boleh, tapi karena sekarang itu musimnya banyak lapor-melapor ya, mending ya, para guru-guru itu hati-hati ya, lebih baik hukumannya adalah hukuman yang tidak bersifat fisik ya, misalkan dihukum pendisiplinan yang sifatnya adalah lisan misalkan ya, disuruh mengulang hafalan 10 kali misalkan ya, santri yang melanggar dihukum 10 kali ya, menghatamkan surat Al-Baqarah misalkan ya, sampai pagi sampai subuh, nggak apa-apa itu ya, yang penting jangan hukuman fisik ya, karena musim sekarang itu adalah banyak orang-orang yang melaporkan guru ya, dilaporkan ke polisi. Nah yang ketiga, supaya aman ya, lembaga pendidikan itu hendaklah membuat kesepakatan dengan orang tua, tertulis ya di atas materai, bagusnya gitu ya. Nanti itu sebagai alasan hukum ya, supaya tidak dikriminalisasi ya, supaya tidak dilaporkan. Jadi artinya gini, kesepakatan ketika terjadi ya pendisiplinan santri, maka orang tua bersedia untuk memaklumi dan tidak membawa ke ranah hukum, ditandatangani oleh pernyataan sikap wali santri itu atau wali murid. Nanti kalau dia coba-coba melaporkan nggak bisa, karena sudah ada surat di atas materai pernyataan ya, sikap ya, atau pernyataan diri. Jadi seperti itu caranya ya untuk zaman-zaman fitnah seperti ini. Jadi intinya tadi ya, secara hukum fikih mendisiplinkan murid itu tidak terkena sanksi, guru tidak terkena sanksi secara fikih ya. Kemudian yang kedua, karena ini adalah zaman-zaman fitnah, maka hendaklah guru atau lembaga hati-hati ya, hendaklah menghindari hukuman fisik. Dan yang ketiga tadi, hendaklah dibuat semacam kesepakatan antara pihak lembaga, guru dan lembaganya, dan juga wali santri atau wali murid, pernyataan di atas materai untuk saling memahami dan tidak saling melaporkan ya. Itu ditandatangani di atas materai, itu supaya aman ya. Tapi saya kira itu ya jawabannya ya, karena ini kemarin juga marak kasus seperti ini sering gitu ya. Ada seorang guru dikriminalisasi gara-gara menghukum ya anak seseorang itu ya, dan didenda kurang lebih berapa itu, dia minta duit 50 juta atau berapa gitu ya. Ini termasuk apa ya, kezaliman ya terhadap guru. Wallahu a'lam bishawab. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, halaman 54 insyaallah. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.